wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Hidayani Nasution. Saya akan membuat video-video pembelajaran geografi beserta pembahasan soal-soal nantinya. Dan kali ini saya akan membahas materi tentang hidrosfer. Lebih spesifiknya itu mengenai siklus hidrologi. Sebelum itu, untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Oke, langsung saja kita mulai mengenai siklus hidrologi. Oke, dalam siklus hidrologi, jumlah air di permukaan bumi ini relatif tetap karena ada yang namanya siklus. Nah, poin yang pertama di sini ketika matahari nyinarin permukaan laut, otomatis air laut itu akan ngapain? Menguap. Itulah di sini ada yang namanya proses evaporasi. Jadi evaporasi itu merupakan penguapan oleh air. Nah, yang kedua di sini terbentuknya awan. Jadi perubahan dari wujud uap air tadi menjadi titik-titik air akibat proses pendinginan itu disebut dengan apa? Ada yang namanya kondensasi. Dan yang ketiga, jadi poin yang kedua, yang awan-awan di sini 2, 2, dan 2. Ini termasuk ke dalam kondensasi. Nah, airnya itu udah jenuh tuh. Akhirnya gimana dong? Akhirnya turun hujan, yang biasa kita sebut dengan hujan. Makanya disebut dengan istilah presipitasi, yaitu apa? Curahan dari atmosfer yang meliputi es ataupun air hujan. Untuk poin keempat, setelah air hujan itu jatuh, otomatis ada dong yang masuk ke dalam tanah. Di sini ada nomor 4, kalau diperhatikan itu ada infiltrasi. Nah, yang namanya itu masuk. Jadi infiltrasi itu juga sama, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, jadi dari sini air hujan itu masuk nih ke dalam tanah. Jadi untuk poin 4 ini namanya infiltrasi, proses masuknya air ke dalam tanah. Setelah dia masuk ke dalam tanah, otomatis gimana? Ada aliran air di dalam tanahnya. Nanti kita akan bahas di situ. Kita lanjut lagi ke poin yang kelima. Nah, air hujan itu kan permukaan bumi itu ada daratan dan ada lautan. Ketika air hujan itu jatuh ke permukaan tanah, itu disebut dengan infiltrasi. Sedangkan ketika air hujan itu jatuh ke vegetasi atau tumbuhan, itu disebut dengan intersepsi. Nah, ketika dia jatuh ke daun, apakah air hujan itu bisa masuk ke dalam tanah seperti tanah? Kalau tanah, air hujan itu bakalan masuk, menyerap ke dalam tanah, tergantung kelembaban tanahnya. Sedangkan kalau di tumbuhan, ketika air hujan itu jatuh ke tumbuhan, air hujan itu akan ngapain? Akan naik lagi. Makanya ada di sini nomor 6, yaitu transpirasi. Transpirasi itu apa? Penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan ataupun vegetasi. Nah, di sini ada lagi poin ke-7. Setelah air hujan itu menguap dari tumbuhan dan masuk ke dalam tanah, ada air yang di permukaan. Yang biasanya kalau diperhatikan ketika hujan, ketika udah di dalam tanah itu penuh, mampat, akhirnya gimana? Akhirnya ada dong air yang ada di permukaan. Itulah poin 7 yang namanya runoff. Runoff itu apa? Pergerakan air yang ada di permukaan tanah. Nah, ketika dia udah ada di permukaan tanah, jadi ketika dia tidak bisa menampung air di dalam tanah, akhirnya muncul di permukaan. Makanya sering perhatikan kalau lihat itu jalanan itu seperti becek-becek gitu ya kan, banyak air di jalanan. Nah, itu yang disebut dengan runoff, pergerakan air di permukaan. Setelah itu, ketika dia tadi masuk ke dalam tanah, kan namanya infiltrasi itu ya, kayak otomatis gimana dong, air yang ada di dalam tanah itu ada pergerakannya lagi. Kalau di permukaan namanya runoff, sedangkan kalau di dalam tanah itu namanya perkolasi. Jadi perkolasi apa? Pergerakan air di dalam tanah gitu. Dan ujung-ujungnya kemana? Akhirnya balik lagi ke laut gitu. Itu siklus hidrologi. Makanya jumlah air yang ada di permukaan bumi ini relatif tetap. Sekian pemaparan dari saya mengenai siklus hidrologi, dan tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.